Siapkan hati datang menyembah Tuhan saat ini. Biar setiap pujian dan penghormatan kami Tuhan, kami bawa setiap hati kami. Hadirat-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Kekuasaan dan lawatan Tuhan atas setiap kami pribadi, atas pribadi. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami, ini doa kami, ini pujian sembah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
sukacita. Oke, mari sapa satu dengan yang lainnya. Kita naikkan pujian bersama, sebab ada kuasa di dalam pujian saudara dan saya. Yes. Come on. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umatnya. Sama-sama mari semua. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian
luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita, mari sama-sama untuk firman Tuhan saat ini. Dalam segala keadaan kami percaya Tuhan selalu menyertai hidup kami. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Kami berpegang teguh hati dan sumber pengharapan setiap hari. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi dan kesempatan
kasihnya sekarang ku ada. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasihnya, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, silakan hambanya Pastor Magda, saya silakan sekali lagi katakan, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami percaya pujian kami Engkau bertahta di atasnya. Dan saat ini Bapa, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya hanya di dalam firman-Mu ada damai sejahtera. Di dalam firman-Mu ada jawaban dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, bahkan ruangan di tempat ini. Berkuasalah atas kami Allah Roh Kudus. Bekerjalah dengan sebebas-bebasnya. Karena kami yakin dan percaya ketika kami datang ke dalam hadirat-Mu, sesuatu terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya yang datang dengan sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang datang dengan berbeban berat, segala permasalahan, kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada kelepasan, ada kemenangan. Dan kami percaya yang datang dengan tekanan kuasa kegelapan, kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada kemerdekaan. Terima kasih Bapa yang di surga, berfirmanlah bagi setiap kami. Karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bagi yang belum kenal, saya Magdalena Simanjuntak. Saya ada di kantor sekretariat gereja Victorious Family. Jadi dari hari Senin sampai Jumat saya ada di kantor, terkecuali Sabtu kalau ada baptisan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, mempercayakan saya membawa renungan firman pada siang hari ini. Saya juga mengucap terima kasih untuk Ketua dari Victorious Women, Bu Irin, Pastor Linda, terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam tema renungan hari ini adalah kemerdekaan dalam Kristus. Amin saudara. Karena kita ada di bulan Agustus, kita akan merayakan 17 Agustus, yaitu hari kemerdekaan. Yang terambil di dalam Yohanes 8 ayat 36, firman Tuhan katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin saudara. Saudara, pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Bung Karno dan Bung Hatta itu memproklamirkan tentang kemerdekaan Indonesia. Selama itu kita dijajah baik oleh Belanda, oleh Cina, Jepang, banyak yang menjajah kita, saudara. Ya, jadi semenjak peristiwa itu, semenjak Presiden katakan, Presiden Bung Karno dan Bung Hatta, kita sudah merdeka. Semenjak itu kita tidak lagi dijajah oleh para penjajah, saudara. Jadi secara de jure, secara hukum kita merdeka. Secara hukum saudara, kita sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Saudara, tetapi secara realita, secara de jure, secara hukum kita merdeka, secara de facto atau secara realitanya, betulkah Indonesia sudah merdeka? Saudara, next.
bagian pidato dari Presiden Franklin, dia menyebutkan, dia berpidato pada tanggal 6 Januari 1941 sebelum Indonesia merdeka. Presiden Franklin ini sudah mengatakan bahwa negara yang merdeka itu harus ada 4 hal yang dialami oleh negara yang merdeka. Yang pertama adalah kemerdekaan untuk beribadah, saudara. Jadi kita nggak bisa, saudara, harus beribadah tuh minta izin atau di bawah ketakutan. Itu nggak bisa. Menurut Presiden Franklin, kemerdekaan itu yang kedua adalah kemerdekaan untuk bebas berbicara, dalam arti ya di dalam koridor hukum, saudara. Harus aspirasinya, pendapatnya bebas bicara. Nggak bisa diintimidasi terus, dibungkam terus. Ini adalah negara yang merdeka. Kita bisa bebas berbicara, mengemukakan pendapat-pendapat kita, aspirasi kita. Kita harus bisa mendapatkan kebebasan itu. Dan yang ketiga adalah kemerdekaan untuk bebas dari ketakutan. Jadi kita berdiri tegak sama di mata hukum. Tidak ada kita merasakan ketakutan, mau pergi takut, mau apa takut, karena demikian banyaknya kriminalitas yang terjadi dan negara nggak bisa berbuat apa-apa. Negara yang merdeka itu harus bebas dari ketakutan. Seperti kita alami, kita mau pergi ke tempat A, kita mau pergi ke tempat B, kita tidak ada takut, saudara. Takut ada teroris atau segala macam. Yang keempat adalah kemerdekaan dari kekurangan atau kemiskinan. Nah, inilah program pemerintah negara yang terus-menerus untuk mensejahterakan rakyatnya, saudara. Mensejahterakan rakyatnya. Namun, saudara, pertanyaannya adalah, apalah artinya kita memiliki 4 kemerdekaan ini bila kita tidak mengalami kemerdekaan secara rohani? Amin, saudara. Apa artinya kita merdeka tetapi kita nggak merdeka secara rohani, saudara? Saudara, namun dalam kenyataannya banyak orang meremehkan kemerdekaan secara rohani. Kenapa meremehkan? Karena secara hukum, secara de jure, Tuhan Yesus sudah mengalahkan segala tekanan di dalam hidup manusia. Amin, saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Secara hukum, Tuhan Yesus sudah menang atas segala problema, tekanan yang dihadapi oleh manusia. Menang di dalam dia telah mati dan dia telah disalibkan dan dia telah bangkit dari kematian. Jadi, saudara, pertanyaannya adalah mengapa harus merdeka? Saudara, kita harus merdeka agar kita merdeka secara rohani. Tadi kita udah bicara merdeka secara jasmani, bahwa kita merdeka dari bebas merdeka beribadah, merdeka di dalam berbicara, kita merdeka di dalam dari ketakutan, kita merdeka dari kekurangan, kemiskinan yang terus diupayakan oleh negara, itu secara fisik, saudara. Tetapi kita harus merdeka. Mengapa kita harus merdeka secara rohani, saudara? Kenapa kita harus merdeka? Itu yang harus kita pikirkan di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus merdeka secara rohani agar kita mengetahui kebenaran. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, kita tidak lagi dijajah oleh dosa, tetapi kita pun harus merdeka agar hidup kita keluar dari kegelapan. Amin, saudara. Yohanes 8 ayat 32,
dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita harus merdeka di dalam Kristus. Secara rohani kita harus merdeka, karena ketika kita tidak merdeka secara rohani, kita adalah hamba dosa. Dan Tuhan Yesus mau kamu akan mengetahui kebenaran. Kita merdeka secara rohani agar kita mengetahui kebenaran. Kebenaran di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Amin, saudara. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita tidak merdeka? Bagi orang-orang percaya, apa sih yang membuat kita tuh kok nggak bisa merdeka? Kok kita tidak merdeka? Saudara, saya pelajari di sini bahwa adalah kita tidak bisa, bukannya tidak mau, saudara, kita tidak bisa merdeka karena tawaran dunia ini sangat menarik hati, sangat menarik mata, sangat menarik hati. Tawaran dunia ini membuat kita tidak mau merdeka. Padahal secara hukum Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Amin, saudara. Tawaran dunia ini membuat kita tidak mau merdeka. Kita bisa lihat, next ada video, bisa tolong saudara ya. Ini videonya tolong. Saudara, Thailand resmi memberlakukan hubungan sesama jenis di tahun 2025 bulan Januari. Saudara bisa lihat, para pemimpin perusahaan, undang-undang kesetaraan pernikahan disahkan oleh negara. Tahun 25, saudara, bukan yang dulu-dulu. Tahun ini 300 pasangan. Ini wanita dengan wanita, yang model cowok berarti cowoknya. 300 pasangan disampaikan mereka sukacita karena mereka memiliki sertifikat legal. Ini wanita dengan wanita legal. Mereka sah dinyatakan oleh negara sebagai pasangan suami istri. Ini tidak di planet lain, saudara. Ini di Thailand, di negara Asia, saudara. Asia Tenggara. Mereka bersukacita. Sampai kepada selebriti, orang-orang hebat, mereka melakukan pernikahan sesama. Orang-orang pintar, saudara, orang-orang hebat. We can build our family in our own way, because I believe that every kind of love, every kind of family is as beautiful as it is. And mereka memiliki sertifikat, saudara, to build our own kind of family with the support of the Lord. Pria dan pria, wanita dan wanita. Saudara, orang yang merdeka secara fisik, tetapi jika dia tidak merdeka secara rohani, iblis akan memutarbalikkan semua persepsinya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, hendaklah engkau di dalam kebenaran. Kebenaran itu siapa? Tuhan Yesus. Jika engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Saudara, dunia saat ini nggak main-main, saudara.
Kalau di negara belahan Amerika, Eropa sana sudah terjadi, sudah hal biasa saudara. Sekarang mulai merambat masuk ke dalam Asia. Kita harus banyak berdoa saudara. Kita harus mengetahui kebenaran. Oleh sebab itu kita harus merdeka secara rohani. Jangan kita ribut dengan merdeka jasmani, fisik. Kita hanya mempermasalahkan itu, sementara kita melupakan arti sesungguhnya kemerdekaan secara rohani itu saudara. Saudara, kita mau belajar siang ini ada 3 hal Kristus memerdekakan kita. Banyak hal Kristus memerdekakan kita. Tetapi kita mau belajar pada siang hari ini. Ada 3 hal Kristus memerdekakan kita. Yang pertama adalah kita harus merdeka dari dosa. Kristus memerdekakan kita dari dosa. Saudara, diambil dari ayat Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Di sini adalah jadi apabila anak itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Bahwa hanya dalam Yesus Kristus yang dapat memberikan kemerdekaan kepada kita, dan kita pun benar-benar merdeka. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Ketika kita mengetahui kebenaran itu, dosa tidak bisa lagi menguasai kita, tetapi kita bisa menolak kuasa dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya sampaikan bahwa orang bisa tidak mau merdeka, dia sendiri tidak mau merdeka karena dia senang dengan keadaan dosa, yaitu adalah dengan tawaran-tawaran dunia. Oh, kalau ikut Tuhan Yesus, saya ini harus mengikuti jalan Tuhan. Saya harus memaafkan orang yang begitu menyakiti hati saya. Saya harus jujur di dalam pekerjaan saya. Saya tak boleh neko-neko di dalam keuangan perusahaan. Saya harus terus beribadah di dalam gereja persekutuan. Padahal secara daging kayaknya males, tetapi saya harus tetap ada di dalam Tuhan saudara. Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah seperti induk ayam saudara. Induk ayam yang mau mengumpulkan anak-anak ayam, yaitu kita semua, untuk ada di dalam naungannya agar kita itu di dalam kebenaran dan hidup keselamatan. Saudara, induk ayam kalau udah gelap atau mau hujan, induk ayam itu petok ya saudara, dia terus petok, dia lebarkan sayapnya, dia mau panggil anak-anaknya saudara, dia mau panggil anak-anaknya, ayo sini di dalam dekapan saya. Dia terus berbunyi petok supaya anaknya lari di dalam pelukannya. Kita bisa lihat di dalam Matius 23 ayat 37. Matius 23 ayat 37, firman Tuhan katakan betapa Tuhan ingin merangkul kita saudara. Matius 23 ayat 37 bisa ditampilkan. Dikatakan di sini saudara, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Tuhan Yesus rindu terus mengumpulkan anak-anaknya. Seperti di dalam ibadah ini, enggak cukup hanya 1 kali seminggu. Tuhan Yesus ingin di dalam ibadah-ibadah gereja yang lakukan, kita terus ada di dalam perkumpulan itu saudara. Karena apa? Ini bukan karena
karena rencana gereja, bukan karena Ibu Ilik, bukan karena Pastor Linda yang Tuhan beri hati, tetapi terlebih adalah Tuhan Yesus rindu terus mengumpulkan anak-anaknya di dalam naungan sayapnya. Untuk apa? Untuk kita tidak terkecoh oleh tipuan iblis. Untuk kita hidup tidak lagi terus di dalam kemalasan. Kemalasan beribadah, kemalasan berdoa. Itu adalah dosa, saudara. Menghindar dari pertemuan-pertemuan kudus dengan berbagai alasan. Karena kita merasa saya mah cukup seminggu sekali. Saya mah kalau hari biasa agak repot. Saya mah kalau dengar firman bisa juga di YouTube. Enggak, saudara. Persekutuan itu adalah pertemuan. Saudara, saya melayani penjara dari tahun 2000, saudara. Sudah 25 tahun. Viva Peduli pada akhirnya ada juga rencana melayani penjara karena aksesnya saya ada di sana, jadi gereja ikut masuk. Dari tahun 2000, saudara. 25 tahun sampai detik ini. Kerinduan saya adalah sampai Tuhan panggil. Amin, saudara. Karena kita terus menguatkan hati kita, melawan kedagingan kita, untuk kita, saya mah cukup dengar, saya mah biasa-biasa aja. Tuhan Yesus rindu pakai kita semua di tempat ini untuk menjadi alatnya. Amin, saudara. Tepuk tangan dong buat Yesus. Seperti induk ayam, kalau udah ada bahaya gitu, induknya pasti petak. Ayo sini kumpul. Jangan kau merasa diri engkau sudah, saudara, kita merasa, oh saya ngerti, oh saya tahu, oh saya paham. Jangan, saudara. Karena orang yang di dalam Tuhan, dia terus haus akan kebenaran. Ingin terus melekat kepada Tuhan, ingin terus menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Saudara, saya dari dulu juga enggak pernah terpikir kalau saya tuh akan menjadi pelayan Tuhan. Saya dari keluarga yang semuanya bekerja. Saya lulus dari hukum, saya bekerja di seputaran hukum, saudara. Gak pernah, saudara, untuk mau jadi pelayan Tuhan. Tetapi saya selalu taat dalam ibadah, taat ikut persekutuan. Saudara, ketika kita taat, kita jalanin apa yang mau Tuhan kehendaki, di situ Tuhan mau pakai kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan gak cari siapa yang bisa. Tuhan gak cari Bu Magda suara saya jelek, kalau saya jadi singer bisa kabur orang-orang. Oh enggak, kita bisa sesuaikan. Oh berarti jadi aser. Ibu bisa senyum enggak? Kalau waktu di penjara, saya gak bisa apa-apa ya Bu, saya duduk aja ikut melayani. Saya gak nyanyi, gak bisa. Tapi Ibu bisa senyum gak? Bisa. Nah, jadi aser. Senyum yang lebar ya Bu ya. Tidak ada yang tidak bisa melayani Tuhan. Semua bisa. Tetapi apakah mau, itu pertanyaan. Amin, saudara. Apalagi saya harus sampai khotbah, gak kepikir, saudara. Tetapi ketika kita taat, kita mau di dalam jalannya Tuhan. Kita gak ngerti, saudara, tapi kita mau di jalannya Tuhan. Kita terus ibadah, kita terus ada di dalam komsel, kita terus ada di Zoom, kita terus beribadah hari Minggu, kita terus ibadah di tengah minggu. Tuhan punya rencana yang kita tidak tahu. Amin, saudara. Tetapi rencananya Dia itu akan terus terjadi.
kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hidup kita, ketika kita nengok ke belakang, kita terkagum-kagum, saudara. Kok bisa ya saya sampai di sini? Amin, saudara. Ketika kita melihat ke belakang, kita berlinang air mata. Tuhan, terima kasih. Ternyata Tuhan mau bawa saya terus naik untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Baik, kita teruskan lagi, yaitu kemerdekaan dari dosa. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita mau terus di dalam Tuhan, kita merdeka dari dosa. Kalau orang percaya, begitu ada hal apapun, saudara, teman ngomong, udah nanti kalau ditanya, nanti kamu bilangnya ABCD ya. Kita orang percaya tahu itu dosa. Yesus memerdekakan kita. Kita bisa katakan, nggak bisa. Nggak bisa. Saya nggak bisa katakan itu. Karena saya tahu itu berdosa. Saya tetap katakan yang sebenarnya. Terus di situ orang boleh melihat bahwa dia adalah sungguh-sungguh orang percaya. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, yaitu adalah kemerdekaan dari hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Kristus telah memerdekakan kita, saudara, dari kewajiban untuk mematuhi segala peraturan hukum Taurat. Saudara tahu, hukum Taurat itu hanya berisi 2 saja, saudara. Berisi apa, saudara? Berapa, saudara? 2 saja. Hukum Taurat hanya 2 saja. Mereka pikir kalau mereka ikutin jalannya hukum Taurat, mereka akan masuk kepada keselamatan. Tuhan Yesus sedang meluruskan bahwa yang 2 ini hukum Taurat isinya. Yang pertama hanya perintah terus. Jangan begini, jangan. Yang kedua larangan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kalau hari Sabat nggak boleh pakai barang yang sampai ukuran berapa, beratnya nggak boleh masak, nggak. Hanya itu, saudara, perintah dari hukum Taurat. Dia hanya berisikan larangan, nggak boleh, dan perintah harus begini, harus begitu, harus begini. Dan Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi dia menggenapi. Salah satu contohnya adalah korban dosa. Kita tidak lagi harus bawa sapi, bawa kambing, bawa burung, tetapi kita cukup berdoa kepada Yesus. Dialah yang menjadi pembela kita. Amin, saudara. Itulah kemerdekaan Kristus yang kedua. Pertama, kita merdeka dari hamba dosa. Yang kedua, kita merdeka dari hukum Taurat. Kita nggak bawa lagi, nggak bawa sapi, nggak bawa burung untuk menghapus dosa kita. Cukup kita percaya akan kasih Tuhan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, Tuhan Yesus menggenapi karena di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 dikatakan, saya bacakan buat saudara, bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2 dikatakan, saudara, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang ketiga, saudara, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin saudara. Tuhan Yesus menekankan kasih, karena Dia adalah kasih. Tuhan Yesus itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Jadi Tuhan Yesus mau kita pun memiliki kasih. Hukum Taurat hanya berisi larangan, perintah, tetapi Tuhan mau kita harus ada kasih di dalamnya. Amin saudara. Saudara, yang ketiga adalah kemerdekaan dari hukuman kekal. Manusia berdosa pasti kalau mati masuk neraka. Itu udah pasti saudara. Karena upah dosa adalah maut. Jadi kemerdekaan yang Yesus Kristus berikan pada kita, poin yang ketiga adalah kemerdekaan dari hukuman kekal. Jangan main-main saudara. Kalau kekal, bicara kekal, itu bicara hukuman kekal, itu selama-lamanya saudara. Jadi saudara, bersyukur kita memiliki Yesus Kristus yang sudah mengganti kita dari dosa-dosa kita menjadi korbannya. Amin saudara. Kita mau lihat di dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara harus tahu bahwa ini berarti bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus dan dia hidup dalam persekutuan dengan Kristus, dia tidak lagi menerima hukuman. Amin saudara. Suatu saat kita kelak, kita pasti mati. Percaya saudara, kita pasti mati. Kita hanya tunggu antrian. Saudara, belum lama kami juga dengan Pastor Linda memakamkan Abang Koko dari Ibu Nina. Dan sebelum-sebelumnya saya dengan Angel, dengan Yoga, saya di PIC kedutaan sering banget saudara untuk memakamkan orang. Saya katakan, saat ini kita di depan peti mati, tetapi pasti, tidak mudah-mudahan, tetapi pasti kita yang akan ada di dalam peti itu. Tapi kita nggak tahu saudara, kapan panggilan kita saudara. Jangan seneng dulu. Kita merasa yang muda, nanti saya masih muda. Kematian tidak mengenal jenis kelamin. Kematian bisa laki, bisa perempuan. Kematian tidak mengenal usia. Saudara, tua, muda, waktunya Tuhan panggil, Tuhan panggil. Ya saudara. Dan kematian tidak harus sakit saudara. Enggak harus sakit dulu, kecelakaan dulu, enggak. Banyak orang itu terkaget-kaget, hah, kok ada bendera kuning? Iya, si A meninggal. Ah, yang bener, itu sayur kangkungnya dibuang lagi, belanja kan, kebuang. Yang bener, baru tadi 1 jam yang lalu makan bareng nasi uduk, meninggal. Iya, dia meninggal. Hati-hati saudara. Jangan sibuk dengan hal-hal duniawi. Jangan sibuk. Tetapi Tuhan mau, Kristus, Kaulah segalanya dalam hidupku. Kita mau terus menyenangkan hati Tuhan. Oh, ada ibadah di mana? Kita ikut. Viva ada apa lagi? Kita ikut. Kita terus ada di dalam kepaknya Tuhan Yesus. Yesus itu adalah induk dari ayam. Dia petok-petok kamu, kenapa nggak mau datang kepadaku? Kuasa iblis, tipuan iblis itu selalu merongrong kamu untuk masuk kamu ke dalam
Dia ingin kita semua ada di dalam naungannya, saudara. Kita percaya di sini kita juga sudah usia. Udahlah, kita tetap di dalam Yesus. Karena firman Tuhan katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita tetap percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Kebaikan kita itu tidak membuat kita masuk surga, saudara. Oh, saya malas ke gereja, ini perpuluhan saya, titip. Atau oh, saya berbuat baik, saya ada komunitas ikut bagi-bagi sembako. Kebaikan kita tidak membuat kita masuk surga, saudara. Hanya dengan percaya Yesus Kristus kita masuk ke dalam surga. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, pastinya kita punya karakter seperti Yesus. Amin, saudara. Kebaikan kita itu adalah menentukan seberapa besar upah yang akan kita terima. Rasul Paulus, waduh, di penjara, dicambuk, di penjara, dia terus matanya saking kena 1000 pukulan, sampai ada duri dalam daging, dia terus melayani Tuhan, dia terus melayani Tuhan. Iman percaya Rasul Paulus dia masuk surga. Tetapi perbuatannya itu menentukan upah. Upah kita sama mereka gak sama, saudara. Kita yang males-malesan, gak semangat terus. Kita berbuat kebaikannya mikir-mikir ya. Ya nanti kata Pak Yusuf Roni, saya ingat ya gubuk-gubuk lah. Ya saudara, mari kita terus berbuat kebaikan, karena itu yang menjadikan upah kita di surga. Kita masuk surga itu karena Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia tidak ada di dalam penghukuman. Jangan main-main, kita tetap di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saya mau tutup firman Tuhan hari siang ini dengan satu kesaksian, saudara. Saya punya ibu meninggal itu umur 90 tahun, saudara. Sebelum 90 tahun, 5 tahun terakhir, dia sudah tidak kenal lagi dengan anak-anaknya, saudara. Dia udah tidak kenal anak-anaknya, siapapun dia gak kenal. Ngeblank, kata dokter, IC-nya udah kena, jadi ngeblank. Saudara, ibu kami itu bertujuh, saudara. Ibu saya sementara pegawai negeri, ya rumah sakit, ayah saya. Kami bisa dikatakan cukup sulit dalam keuangan. Jadi kalau awal bulan kita tuh rame-rame, dulu masih ada SPP, saudara. Awal bulan kita taruh tuh di meja makan 1, 2, 3, 4 itu SPP anak 7. Jadi ibu saya juga ya dia ngeliat gitu. Terus saya bilang, "Mah, jangan lupa loh nanti tanggal sekian bayar karena nanti ujian gak bisa ikut." Ibu saya selalu mengatakan, berdoa kepada Tuhan, minta sama Tuhan. Saudara, di umur 85 dia udah ngeblank. Saudara, dia setiap hari baca firman Tuhan. Kalau saya kebangun, jadi gini saudara, rumah saya itu gak bisa melebar ke kiri ke kanan, nggak boleh. Bisanya memanjang ke atas, saudara. Nggak bisa ngelebar ke kiri ke kanan, dimarahin tetangga. Itu punya tetangga semua. Jadi kita ke atas, lantai 1 gitu kan. Entah jam berapa, setiap kalau saya pribadi turun mau ke toilet gitu, saudara, saya pasti ngeliat ibu saya baca firman Tuhan. Dulu nggak kayak sekarang, saudara, banyak YouTube. Dulu sedikit sekali orang yang mau terus mewartakan firman Tuhan, bikin ibadah, bikin kebaktian, gak kayak sekarang, saudara. Tetapi ibu saya rajin baca firman Tuhan. Saudara, yang mau saya sampaikan, di usia 85 dia udah mulai ngeblank.
Dia ditanya apapun sama dokter sama anaknya, dia nggak ngerti. Tetapi ketika disuntik, kalau dia merasa sakit, dia selalu katakan Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik. Dia tempat perlindungan. Nahum 1 ayat 7 kalau bisa ditampilkan, itu terus yang dia katakan, saudara. Dia nggak bisa ngomong yang lain, cuma nggak bisa, karena ngeblank. Kalau mama udah makan, agak nggak ngerti, ngeblank. Tetapi ketika firman Tuhan ada di dalam bibirnya dia selalu katakan, dalam kesakitan karena udah nggak bisa disuntik-suntik lagi, uratnya udah kebal gitu, saudara, sampai dia diambil dari leher, saudara. Tangan udah kebal, kaki udah kebal, akhirnya diambil buat infus itu dari leher, saudara. Ketika dia kesakitan, dia selalu katakan, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Firman Tuhan melekat di dalam hatinya. Kenapa dia bisa melekat? Karena dia rajin terus berdoa, membaca firman Tuhan. Karena dia tahu disitulah letak kekuatan kita. Amin, saudara. Ketika kita nggak bisa tahu apa-apa, hendaklah kita katakan satu ayat emas. Kalau saudara nggak bisa banyak, satu ayat emas selalu katakan. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Amin, saudara. Jadi kemerdekaan yang kita mau jalani nanti 17 Agustus, merdeka Indonesia, puji Tuhan, secara fisik kita merdeka. Dan biarlah hari ini kita mau merdeka secara rohani. Kita merdeka dari dosa. Kita merdeka dari segala hukum Taurat. Tuhan mau kita ada di dalam kasih. Mengasihi itu gak enak, saudara. Mengasihi itu gak enak. Tetapi perintah Tuhan bahwa kita harus mengasihi. Dan yang ketiga adalah Tuhan memerdekakan kita dari hukuman kekal. Ketika kita tetap di dalam Tuhan, bersemangat di dalam Tuhan, terus haus akan lapar, akan pujian, akan firman Tuhan, bersekutu dengan umat orang-orang percaya, ada di dalam kepakan Tuhan, tidak kemana-mana, lagi capek terus ikut masuk dalam kepakan Tuhan. Tuhan bilang, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Kita selamat karena kita percaya Yesus. Kita mau berbuat baik karena kita tahu Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu baik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk terus kami mempertahankan kemerdekaan rohani kami. Kami terus ada